Raga sejati, apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tumpes saiki kowe isih kaduningan wujuding sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini Blitar Channel akan bercerita tentang kedekatan putri mahkota Prabu Airlangga dan Laut Selatan. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Blitar Channel tiada apa-apanya tanpa dukungan saudara-saudaraku semuanya. Dan buat saudara-saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam dilimpahkan rezeki mengalir deras tanpa batas. Oke, langsung saja kita bercerita tentang kedekatannya. Kerajaan Kediri yang juga disebut Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang berdiri antara tahun 1042 sampai 1222 dengan ibu kota Dahapura, disingkat Daha, yang terletak di tepi Sungai Berantas di kota Kediri. Meski Dahapura bermakna kota api, namun nama itu dimasukkan sebagai simbol kemaskulinan, kekuasaan yang menganut paham patriarki. Nama Dahapura terdapat dalam prasasti Pamwatan yang dikeluarkan Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Utunggadewa pada tahun 1042. Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon Arangbawa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak lagi berada di Kahuripan, melainkan sudah pindah ke Daha. Pada akhir November 1042 itu Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaan karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Pembelahan kerajaan ini terjadi akibat putri mahkota Airlangga dari permaisuri Sri Sanggrawamwijaya Dharma Prasada Utunggadewi yang menduduki jabatan rakyat. Mahamentri Hino menolak menduduki tahta. Penolakan itu ditandai dengan memilihnya sang putri mahkota menjadi pertapa dan biksuni yang bergelar Gili Suci. Menurut Kitu, pengamat sejarah Kediri, sebagian besar masyarakat Kediri mempercayai bahwa tempat pertapaan Dewi Gili Suci yang dikenal dengan Gua Selomangleng, Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bisa tembus ke Laut Selatan, tempat di mana Nyi Roro Kidul berada. Gua ini terbentuk dari batu desit hitam yang berukuran cukup besar. Ada dua lubang besar kiri dan kanan. Gua ini sendiri menghadap ke timur. Di masing-masing ruang dihiasi relief dan di masing-masing ruang utama ada bilik-bilik kanan dihiasa dawar pala, dan di bilik sebelah kiri ada relief patung naga raja. Bilik itulah yang dipercaya sebagai pintu gaib menuju Laut Selatan. Kata Kituwu pada Merdeka
Ditambahkan Kituwu tembusnya bilik tersebut hingga kerajaan Laut Selatan memang tidak bisa dilihat dengan mata. Telanjang, konon ceritanya Dewi Kilisuci memilih sebagai pertapa dan pertunjukan dari penguasa Laut Selatan. Meski hanya mitos, namun masyarakat Kediri dan sekitarnya tidak berani sembarangan bermain di tempat pertapaan tersebut. Selain menghormati gua pertapaan itu merupakan peninggalan sejarah yang harus tetap dilestarikan. Hubungan antara Dewi Kilisuci dengan penguasa Laut Selatan dalam dimensi gaib tujuan adalah untuk menjaga harmonisasi keberlangsungan kekuasaan kerajaan Kediri atau Panjalu. Lanjut Kituwu, sedangkan keberadaan kerajaan Panjalu diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 yang dikeluarkan Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa adalah Sri Samarawijaya. Kerajaan Panjalu selalu dikisahkan kalah dalam perang melawan Jenggala. Baru saat di bawah pemerintahan Sri Jayabaya, Panjalu berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala dalam pertempuran di Hantang sebagaimana tercatat dalam prasasti Hantang 1135 yang berbunyi Panjalu Jayati, Panjalu yang berkemenangan. Pada masa Sri Jayabaya inilah kerajaan Panjalu mengalami masa keemasan. Wilayah kerajaan diketahui meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara. Bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Seperti diketahui semenjak Airlangga mundur dari tahta, lengser ke Prabon Madeg Pandita menjadi pertapa yang menggunakan gelar Risi Gentayu. Tahta kerajaan Panjalu dibagi dua melalui upacara pembelahan kerajaan dibelahan oleh Empu Barada. Sri Mapanji Garasakan menjadi Raja Jenggala, Sri Samarawijaya menjadi Raja Panjalu. Nama Sri Samarawijaya ditemukan dalam prasasti Pamwatan 1042. Raja-raja Panjalu setelah Sri Samarawijaya adalah 1. Sri Jayawarsa Digwijaya Sastra Prabu. Berdasarkan prasasti Sirah Keting 1104 dan prasasti Meruak 1108. 2. Sri Bameswara Sakala Buharwana Tustikarana Sawarani Wari Wirya Parakrama Digya Utung Gadewa. Berdasarkan prasasti Pandelegan 1117, prasasti Panumbangan 1120 dan prasasti Tangkilan 1130. 3. Sri Maharaja Sang Panji Jayabaya Sri Warmeswara Madu Sudana Watara Adinidita Singha Parakrama Untanggadewa merupakan raja terbesar Panjalu berdasarkan prasasti Ngantang 1135, prasasti Talan 1136 dan Kakawin Batarayuda 1157. 4. Sri Saweswara Watara Wijaya Akraja Sama Singganadani Warya Wirya Parakrama Digjaya Untunggadewa. Berdasarkan prasasti Pandelegan 2 1159, prasasti Kayunan 1161. 5. Sri Aryaswara Madusudana Watara Arijayaku
Jayamuka berdasarkan Prasasti Angin 1171. 6. Sri Kroncarya Dipa Buwana Palaka Parakrama Anindetya Dikjaya Untunggadewa Sri Gandra berdasarkan Prasasti Jaring 1181. 7. Sri Kamesiwara Triwikrama Awatara Aniwari Wirya Parakrama Aninditya Dikjaya Untunggadewa berdasarkan Prasasti Ceker 1182 dan Kakawin Semaradahana. 8. Sri Kartajaya yang menggunakan nama Abhiseka Sri Sarweswara Triwikrama Watara Anindita Serenggala Cana Dikjaya Untunggadewa berdasarkan Prasasti Galunggung 1194, Prasasti Kamulan 1194, Prasasti Palah 1197, Prasasti Wates Kulon atau Lawadan 1205, Nagara Kertagama dan Paraton. Kerajaan Panjalu Kadiri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya seperti dikisahkan dalam Paraton, dan Nagara Kertagama pada tahun 1222 Kertajaya berselisih melawan kaum Brahmana yang menolak untuk menyembahnya sebagai titisan Wisnu. Para pendeta kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok. Aku Tumampel Ken Arok memanfaatkan kesempatan itu pada saat Kertajaya menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya selain Batara Guru. Maka Ken Arok menobatkan diri sebagai Batara Guru. Perang antara Kediri dengan Tumampel pun terjadi menurut cerita dalam pertempuran dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri, yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumampel yang di masa Wisnuwardana diubah menjadi Singasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kediri menjadi wilayah bawahan Sakawat Bumi Tumampel. Ken Arok mengangkat Sri Jaya Sabha putra Kertajaya menjadi raja bawahan di Galangan di Galanglang. Kediri dirajal oleh Mahisawunga Teleng putra Ken Arok dengan Ken Dedes. Sri Jaya Sastra menggantikan Sri Jaya Sabha. Mahisawunga Teleng mengangkat dan kedudukannya sebagai Raja Kediri digantikan Panji Tohjaya putra Ken Arok dengan Ken Umang. Namun tak lama Panji Tohjaya berkuasa dalam sebuah kerusuhan, ia tewas. Naraya Seminingrat menjadi Raja Kadiri karena menikah dengan Naraya Waning Yun putri Mahisawunga Teleng. Naraya Seminingrat naik tahta dengan nama Abhiseka Sri Wisnuwardana. Untuk mengingat kekerabatan, Wahyuwardana mengingat perpesanan dengan Sri Sastrajaya menikahkan dengan putranya yang bernama Naraya Turukbali dengan putra Sri Sastrajaya yang bernama Jayakatwang pada masa kekuasaan Kertanegara. Jayakatwang memberontak terhadap Singasari. Setelah berhasil menguasai Singasari dan membuat Kertanegara terbunuh
Jayakatwang memindahkan dan membangun kembali kerajaan Kediri dengan memindahkan pusat kekuasaan di Galanggang Kediri. Namun kekuasaan itu hanya berlangsung kurang dari 1 tahun karena serangan yang dilancarkan pasukan Mongol yang mendapat bantuan pasukan Sang Gramawijaya, menantu Kertanegara. Oke, itulah sedikit cerita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Blitar Channel 99, salam rahayu sagung dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.